Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi anti jamur. Ya, untuk jamur sendiri jangan dibayangkan jamur itu jamur yang biasa kita makan, bukan. Jamur ini adalah mikroba yang nanti bisa menginfeksi tubuh, ya. Nah, untuk infeksi karena jamur disebut sebagai mikosis dan infeksi jamur ini umumnya sifatnya adalah kronis. Nih, sifatnya kronis, dia bisa menyerang di permukaan kulit, ya, atau dia bisa menyerang sistemik, artinya dia mampu menembus kulit dan menyebabkan baik di subkutan atau sistemik. Nih. Nah, untuk dari tiga macam golongan yang infeksi jamur tadi, yang paling sering menyebabkan kematian yang sulit untuk diobati itu adalah yang sistemik. Nah, kemudian tadi kita ada dari lokasinya infeksi jamur itu ada tiga. Ada yang di permukaan atau dermatofit kita sebutnya ya. Nah, itu menyerangnya di terutama di kulit, di rambut dan di kuku. Biasanya untuk dermatofit ini disebabkan oleh jamur yang namanya yang jenisnya Epiodermophyton dan Microsporum. Nah, kemudian yang dermis itu biasanya yang lebih lebih dalam dari dermis kita sebutnya mikosis mukokutan, infeksi jamur pada mukosa dan lipatan kulit yang lembab. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kandida. Nah, untuk yang terakhir infeksi jamurnya sifatnya adalah sistemik. Nih, untuk sistemik ini berarti nanti dia akan menyerang masuk ke dalam tubuh dan dia bisa beredar dalam tubuh melalui pembuluh darah ya. Untuk yang mikosis sistemik ini bisa disebabkan oleh dipmikosis, bisa oleh jamur aspergillus ya, nanti penyakitnya nanti aspergillosis, bisa menyebabkan penyakit blastomikosis, koksidiodomikosis, kriptokokosis, sitoplasmosis, mukormikosis, parakoksidoiodomikosis, dan kandidiasis ya. Jadi kandidiasis tadi selain dia mikosis mukokutan, dia juga bisa menyebabkan mikosis sistemik. Nih, jadi nanti kalau dilihat karena jamur dia bisa menginfeksi di mukosa dan di bawah mukosa serta sistemik, obat anti jamur juga target kerjanya ada yang di mukosa atau di dermis dan ada yang sifatnya adalah sistemik. Nah, untuk anti jamur sendiri, bagaimana cara kita mempertimbangkan penggunaan anti jamur untuk infeksi? Karena tadi ada yang dia hanya di permukaan, ada yang sistemik. Jadi kita memilih penggunaan obat anti jamur tadi sesuai dengan luas dan derajat keparahan dari infeksi. Ya, lokasi terserang jamur. Nah, lokasi terserang jamur ini juga nanti bisa menyebabkan pemilihan bentuk sediaan yang tepat. Terus dilihat ada kondisi komorbiditas nggak, ada penyakit tambahan nggak, ada penyakit penyertanya tidak. Ya, kemudian ada beberapa obat yang anti jamur ini dia bisa menyebabkan interaksi obat. Jadi ketika kita memilih terapi infeksi jamur, kita ngecek potensi kemungkinan terjadinya interaksi obat. Kemudian biaya dan akses untuk mendapatkan obat anti jamur, serta kemudahan pemakaian obat tadi. Jadi misalnya gini, misalnya untuk daerah yang dia sulit ada airnya ya, atau yang mengalami kekeringan. Dia mengalami infeksi jamur yang topikal. Berarti kan sediaannya adalah sediaan topikal ya, infeksi jamurnya di kulit. Nah, berarti kan bentuk topikal kalian nanti belajar ada yang bentuknya krim, ada bentuknya salep, ada bentuknya gel. Nah, kalau daerah yang kering ini kemungkinan yang bagus adalah krim. Kenapa? Karena krim dia ada basis air dan basis minyak. Jadi kalau nanti dia digunakan untuk untuk penghilangannya itu nggak perlu air dalam jumlah besar. Beda dengan kalau misalnya dia
menggunakannya salep. Nah, salep itu kan dia sulit untuk dibersihkan. Jadi nanti kalau kita menggunakan salep daerah surat air itu nggak tepat ya. Jadi ini. Nah, ini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan ketika memberikan terapi infeksi jamur. Oke ya, berikutnya saya akan jelaskan mengenai klasifikasi anti jamur. Anti jamur tadi digunakannya ada dua, yang jamur subkutan kita nanti menggunakannya anti jamur topikal. Jadi dan untuk ada penggunaannya anti jamur yang sifatnya sistemik. Nih. Dan untuk penggunaan obat anti jamur topikal diindikasikan pada infeksi jamur dengan area yang terbatas dan pasien yang memiliki kontraindikasi penggunaan anti jamur sistemik. Nah, kalau untuk anti jamur sistemik diberikan pada mikosis superficialis, mikosis subkutan, dan mikosis sistemik. Jadi kalau yang anti jamur sistemik itu tadi bisa digunakan yang jamurnya yang tidak di permukaan tapi di mukosa atau yang jamurnya sistemik ya. Contohnya candidiasis tadi ya, contohnya aspergillosis itu tadi ya. Nah, berikutnya klasifikasi jamur dilihat dari tempat kerjanya. Nih, dilihat dari tempat kerjanya ada 4 golongan anti jamur. Yang utama adalah golongan polien, yang kedua adalah golongan azol, yang ketiga golongan alil amin, yang keempat golongan ekinokandin. Nah, ini terdiri dari mana? Terdiri nanti kita lihat dari mekanisme kerjanya. Sama seperti bakteri, jamur juga anti jamur diklasifikasikan berdasarkan tempat kerja. Ya. Nah, tapi ada anti jamur yang dia tidak digolongkan dari tempat kerjanya tadi, tempat kerja utama tadi ya. Contohnya itu adalah flusitosin, ada griseofulvin dan anti jamur topikal lainnya. Nah, untuk yang mekanisme kerja utama di tempat kerja. Jadi kalau bakteri itu kan ada yang namanya dinding sel, sama jamur dia juga punya struktur atau dia punya fisiologi tertentu yang akan menjadi target kerja tadi. Nah, ada 3 titik target dari obat anti jamur tadi. Yaitu yang pertama adalah pada sterol membran plasma sel jamur. Yang kedua, obat mempengaruhi sintesis asam nukleat jamur, berarti bekerjanya pada inti sel ya. Yang ketiga, jamur bekerja pada unsur utama pembentuk dinding sel jamur, yaitu kitin, beta glukan, dan manuprotein. Jadi nanti kalau dilihat ini misalnya jamur gitu ya. Nah, ada yang bekerjanya di membran plasma, di membran sini. Ada yang bekerjanya di dinding sel, ada yang bekerjanya di inti sel. Jadi ada obat yang dia bekerja hanya di permukaan jamur, ada obat yang dia bekerjanya di dalam jamur tadi, sel jamur. Ya, nah tadi ada tiga ya, ada 3 tahapan ini. Nanti kita akan bahas masing-masing. Yang pertama kita bahas mengenai sterol membran plasma. Ya, sterol membran plasma pada jamur itu kita sebut adalah ergosterol. Jadi ergosterol itu adalah sterol penyusun membran plasma jamur. Nah, ini kita sebutnya ergosterol. Nih, ergosterol fungsinya menjaga integritas membran sel jamur dengan cara mengatur fluiditas dan keseimbangan dinding membran sel jamur. Ya, jadi nanti dilihat yang namanya jamur, dia punya dinding. Jadi kalau dilihat di sini ada jamur, misalnya jamur yang seperti ini, ada dinding selnya. Ini dinding selnya, misalnya dinding selnya seperti ini. Nah, nanti di dalamnya ada plasma, ada membrannya. Nah, membran penyusunnya yang ini, membran penyusunnya itu adalah ergosterol. Nih ya, gunanya apa? Dia menjaga integritas dengan cara mengatur zat-zat yang masuk bisa melewati yang namanya porin atau melewati yang namanya membran ini ya, atau kanal. Nah, kalau obat yang menghambat sintesis ergosterol, berarti nanti dia akan menghambat
mengikat pembentukan supaya apa? Supaya tidak terjadi masuknya kanal, tidak terjadinya kanal sehingga nanti cairan atau ininya nggak bisa masuk. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel jamur tidak bisa masuk ya. Nih, jadi obat-obat yang di sini dia akan menghambat sintesis ergosterol, nanti kanal ion di membran sel jamurnya tidak terbentuk. Jadi nanti menyebabkan kebocoran, terutama kebocoran ion kalium. Ion kalium ini ya yang menyebabkan, karena kebocoran ion kalium, jadi selnya dia tidak mendapatkan asupan kalium. Jadi nanti selnya akan mati. Nih. Nah, kalau anti jamur kerja tidak langsung, contohnya golongan azol ya, dia mengganggu biosintesis ergosterol dengan cara mengganggu demetilasi ergosterol pada jalur sitokrom P450. Jadi dia akan demetilasi prekursor ergosterol. Jadi ini ya, ini golongan azol. Kalau tadi yang bekerja menghambat sintesis secara langsung, itu adalah golongan polien. Kita sebut aja dulu dua golongannya. Jadi ada dua golongan yang menghambat sintesis ergosterol, ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Kalau yang langsung itu adalah golongan polien, kalau yang tidak langsung adalah golongan azol. Nih, kalau yang golongan azol, dia mengganggu biosintesis ergosterol secara tidak langsung dengan cara mengganggu jalur sitokrom P450. Jadi nanti ergosterol, misalnya ini ergosterol penyusunnya. Nah, penyusunnya misalnya di sini sama bulat ini ya. Nah, nanti yang bulat ini nggak terbentuk, jadi prekursornya ya ini. Yang kemudian sintesis asam nukleat yang kedua, target dari obat anti jamur yang kedua itu adalah sintesis asam nukleat. Nih, caranya bagaimana? Caranya dengan menterminasi secara dini pembentukan rantai RNA dan menginterupsi sintesis DNA. Jadi dia nanti menghambat ini, menghambat pembentukan RNA dan menghambat pembentukan dari DNA. Nah, obat yang termasuk menghambat sintesis asam nukleat kita sebut obatnya adalah 5-flucitosin. Kita ada inisialnya yaitu 5-FC. Nah, kemudian lihat asam nukleat. Asam nukleat berarti obat ini harus bisa masuk ke dalam sel. Karena asam nukleat dia ada di dalam inti sel jamur. Jadi tadi yang namanya 5-FC itu harus masuk ke dalam inti sel jamur melalui yang namanya sitosin permease. Nih, di dalam sel jamur, 5-FC akan dirubah menjadi 5-fluorouridin pirofosfat yang nanti menyebabkan terminasi dini dari rantai RNA. Trifosfat ini tadi akan berubah menjadi 5-fluorodeoksiuridin monofosfat yang nanti akan menghambat timidilat sintetase sehingga memutus resintesis DNA. Ingat ya, kalau yang namanya RNA, nih RNA itu AGTU eh A, UGTC ya. Kalau DNA AGTC. Jadi A dan U itu sama. RNA, bahasa RNA itu adalah U G T C. DNA itu AGTC. Nih, DNA AGTC ya. RNA A G U C. Nih. Jadi sebenarnya yang dihambat oleh 5-fluositosin ini itu adalah yang pertama, kalau RNA dia akan menghambat yang uridin ini. Kalau yang DNA dia menghambat timidin. Nih, ya. Jadi di sini kerjanya apa? Menghambat sintesis asam nukleat. Asam nukleat yang ini tergantung dia RNA atau DNA. Nah, untuk mekanisme kerja yang ketiga itu adalah menghambat dinding sel jamur. Untuk dinding sel jamur sendiri, kita sebut dinding sel itu banyaknya mengandung glukan. Nah, nih ya, karena dinding sel jamur dia tersusun dari monoprotein, kitin, alfa dan beta glukan. Ya, beda seperti bakteri. Bakteri dia peptidoglikan.
Kalau yang ini dinding sel jamur itu adalah glukan, ya. Nah, dinding sel jamur sendiri selain glukan ada kitin dan ada manoprotein yang fungsinya untuk rigiditas dan bentuk sel, untuk metabolisme dan pertukaran ion pada membran sel. Untuk penyangga utama itu adalah beta glukan. Nih. Nah, dinding sel jamur ini yang dijadikan target oleh obat golongan ekinokandin. Jadi golongan ekinokandin ini dia akan menghambat pembentukan beta 1,3 glukan. Tapi kerjanya tidak kompetitif, ya. Kalau nanti ekinokandin tidak membentuk beta glukan, jadi nanti dia nggak akan terbentuk yang namanya dinding sel jamur. Nah, ini adalah kalau kita lihat ini adalah dinding sel jamur. Dinding sel jamur terdiri dari manoprotein, terus terjadi dari glukan, terus ada kitin ya, dan ada fosfolipid sel membran. Nah, di sel membran ini ada yang namanya ergosterol. Nih, tadi kita sudah belajar. Yang pertama tadi obatnya dia menghambat sintesis ergosterol pada membran sel. Nih, ada yang menghambat langsung dan tidak langsung. Dan ada obat anti jamur yang menghambat pembentukan glukan di sini. Berarti pada pembentukan dinding sel jamur. Ya. Kalau tadi yang menghambat ergosterol secara langsung itu adalah squalen. Nih, dia menghambat sintesis dinding selnya secara langsung. Menghambat sintesis membran sel, menghambat pembentukan ergosterol secara langsung. Kalau azol tadi dia tidak langsung, ya. Kenapa? Karena dia menghambat pembentukannya pakai sitokrom tadi. Nah, terus ada yang menghambat sintesis dari beta glukan tadi, menghambat sintesis dinding sel jamur. Obatnya adalah ekinokandin. Kalau tadi ada yang masuk ke dalam sel bekerja di asam nukleat yang tadi 5-FC tadi, ya. Nah, itu tadi obat untuk anti jamur. Kalau dilihat ini adalah rangkuman dari mekanisme kerja dari obat anti jamur. Tadi ada yang menghambat sintesis dinding sel, ada yang menghambat sintesis ergosterol, ada yang menghambat sintesis asam nukleat, ya. Ada obat yang menghambat sintesis dinding sel, itu contohnya tadi ekinokandin, ya. Terus ada pneumokandin dan ada papulokandin. Nih, tiga-tiganya ini akan menghambat glukan. Nah, selain menghambat pembentukan glukan, juga ada yang menghambat sintesis kinin. Itu ada polixin dan ada nikomisin. Nih, ada juga yang mengganggu ini ya, yang mengganggu fungsi dari membran. Tadi menghambat sintesis ergosterol, ya. Nah, selain ada yang menghambat sintesis ergosterol, kan tadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung tadi adalah polien. Nih, contohnya adalah pradomisin dan benadomisin. Nih ada juga kalau untuk yang di dalam tubuh itu ada defensin, ada protregrin, ada galinasin. Nih, bisa dibaca ya. Nah, untuk yang menghambat sintesis ergosterol yang tidak langsung tadi, azol dengan dia menghambat sitokrom P450, terus ada alil amin. Alil amin itu contohnya terbinafin sama naftitin, ya. Ada juga tiokarbamat. Nah, ini kalau yang ada juga yang menghambat squalen epoksidase enzimnya, ya. Kemudian ada yang mengganggu inti. Nih, inti sel. Itu nama obatnya adalah griseofulvin. Kemudian ada yang menghambat sintesis asam nukleat. Tadi contohnya adalah 5-fluorositosin. Nih. Jadi target kerja anti jamur itu ada banyak. Nah, tapi ini belum dibedakan. Kita belum membedakan mana yang dia bagus untuk yang topikal, mana yang bagus untuk yang sistemik, ya. Ini secara keseluruhan anti jamur topikal dan sistemik itu punya tiga target kerja tadi. Menghambat sintesis membran sel, menghambat sintesis dinding sel, dia akan mengganggu asam nukleat. Nah,
Kemudian kita akan belajar obat anti jamur yang sifatnya sistemik. Nih ya. Nah, anti jamur sistemik itu bisa dikelompokkan berdasarkan jumlah nitrogen pada cincin azol. Nah, ada dua kelompok anti jamur azol. Azol tadi kerjanya di mana? Azol kerjanya menghambat sintesis ergosterol, tapi bekerjanya tidak langsung. Ya, ingat. Nah, golongan azol berdasarkan dari jumlah nitrogen dan cincin azol itu dibagi menjadi imidazol dan triazol. Imidazol contohnya adalah ketoconazol, miconazol, dan clotrimazol. Ya. Kalau golongan triazol itu ada itraconazol, fluconazol, variconazol, dan posaconazol. Nih. Bedanya di mana? Ada yang punya di dua dinding nitrogen dan ada yang punya bukan tiga dinding, ada 3 atom nitrogen dan ada 2 atom nitrogen. Kalau yang imidazol dia hanya punya 2 atom nitrogen. Kalau yang triazol dia punya 3 atom nitrogen. Obat imidazol, ketoconazol, miconazol, cotrimazol. Nih. Kalau yang tiga ada itraconazol, ada fluconazol, variconazol, dan posaconazol. Mekanisme kerjanya tadi sudah disebutkan. Mekanisme kerja utamanya adalah menghambat biosintesis ergosterol, merupakan sterol utama untuk mempertahankan integritas membran sel jamur. Ya, bekerjanya tidak langsung karena menghambat enzim sitokrom P450. Ya, dia akan mengganggu demitilasi pada saat jadi tidak terjadi ergosterol karena ranosterol tidak dirubah menjadi ergosterol. Ini ya. Nah, yang pertama, ketoconazol. Ketoconazol itu spektrumnya luas. Spektrumnya luas berarti dia bisa untuk jamur yang dia mukosal atau jamur yang dia sistemik. Ini ya. Nah, dia bisa untuk Blastomyces dermatidis, bisa untuk Candida, bisa untuk Coccidioides imitis, bisa untuk Histoplasma capsulatum, bisa untuk Malassezia furfur, bisa untuk Paracoccidioides brasiliensis ya, dan bisa untuk dermatofit tapi tidak efektif untuk Aspergillus dan Zygomycetes. Nih, yang saya inginkan kalian tuh inget ya, bakteri ini nanti menyebabkan penyakitnya apa. Yang paling sering itu adalah candidiasis dan panu nih, dan aspergillosis. Ya. Nah, untuk ketoconazol, dia digunakan secara oral karena memang dia bagus diabsorpsi di saluran cerna. Dia banyak terdistribusi lewat urin ya, tapi juga dia disimpan di lemak, nanti di ludah, di kulit, tendon, dan cairan sinovial. Makanya ini bisa digunakan untuk dermatofit, jamur yang secara topikal tapi yang bandel. Ya, jadi kalau jamur dia topikal dikasih obat topikal nggak berhasil, salah satunya nanti dikasih ketoconazol karena dia bisa terdistribusi di kelenjar lemak yang ada di bawah kulit. Ya nih. Nah, dia diekskresikan melalui empedu sebagian kecil ke urin. Jadi artinya dia bagus untuk infeksi jamur saluran cerna. Ya, bisa untuk apa saja? Bisa untuk histoplasmosis paru, tulang, sendi, jaringan lemak, cryptococcus, dan candidiosis. Nih, untuk ketoconazol sendiri, efek sampingnya adalah gangguan saluran cerna, efek endokrin, ginikomastia, penurunan libido, impotensi, ketidakteraturan menstruasi. Nih ya, jadi ginikomastia itu adalah pembesaran payudara ya. Laki-laki ini kelihatan ada payudaranya. Ini ketoconazol. Dan untuk ketoconazol ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan amphotericin B. Jadi dia diberikan kalau nggak tunggal ya dia tidak boleh kombinasi dengan amphotericin B. Nah, ingat tadi yang namanya ketoconazol itu adalah dia punya 2 nitrogen. Nih, dia punya 2 nitrogen. Nih. Nah, ya. Nah, berikutnya adalah itraconazol. Itraconazol ini digunakan terutama untuk penyakit yang kita sebut blastomikosis. Mikosis ingat tadi adalah infeksi pada jamur. Nah, ini bagus untuk aspergillosis, candidemia,
koksidiodomikosis, dan kriptokokosis. Nih, golongan azol, mekanisme semuanya sama, mengganggu sintesis ergosterol dengan menghambat sitokrom P450. Sama, dia digunakan seperti ketokonazol, digunakan secara oral, karena dia baik di absorpsinya. Nah, ada ekspresi bedanya, ini ekspresi sebagian besar melalui ginjal ya. Efek sampingnya mual, muntah, kulit kemerahan, hipokalemia, hipertensi, edema, dan sakit kepala. Nih, tapi bedanya kalau itraconazole itu dia tiga tiga nitrogen. Nih, tiga nitrogen, satu, dua, tiga, ya. Nih, tiga nitrogen, tiga cincin nitrogen. Nah, ini untuk itraconazole. Ini digunakan untuk penyakitnya apa aja? Ya, bisa untuk penyakit onychomycosis, bisa untuk penyakit tinea capitis, bisa untuk tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, dan pityriasis versicolor. Ini panu. Pityriasis versicolor ini panu. Kalau yang ini kadas. Ya, ini kadas. Nah, ya. Jadi tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis itu sama-sama kadas tapi tempatnya yang berbeda. Tinea pedis itu ada di kaki, gitu ya. Nah, tinea corporis itu di bagian yang lainnya, organ tubuh mukosa lainnya ya. Ada yang di kepala, tinea capitis. Nah, itu kudis. Itu kadas ya. Nah, kalau pityriasis versicolor itu panu, malassezia furfur itu juga panu, ya. Nih, ini digunakannya kapan? Ingat, digunakannya secara oral, ya. Digunakannya secara oral umumnya adalah 1 sampai 2 kali sehari. Tergantung dari penyakitnya, bisa yang butuh 1 minggu, ada yang butuh 2 sampai 8 minggu, tergantung tingkat keparahannya tadi. Kalau untuk anak-anak, dosisnya umumnya tergantung dari bobot badan anak itu sendiri. Ya. Nah, kemudian fluconazole. Fluconazole sama-sama golongan azol, ya. Tapi dia efek samping endokrinnya lebih rendah dibandingkan dengan ketokonazol. Ketokonazol tadi dia bisa menyebabkan ginekomastia, ya. Tapi kalau fluconazole tidak, ya. Itu adalah contoh efek samping endokrinnya. Nah, mekanisme kerjanya sama, menghambat sintesis ergosterol secara tidak langsung. Kalau fluconazole selain oral, dia digunakan juga intravena. Nih, efek sampingnya lebih bagus dibandingkan ketoconazole ya. Dia juga merupakan fluconazole, dia ada 2 cincin N pada cincin ya, ada 2 cincin N di sini, dia 2 nitrogennya. Berikutnya variconazole. Variconazole itu triazol generasi kedua, turunan dari fluconazole ya, bentuk oral dan parenteral, derivat dari fluconazole. Berikutnya adalah kelompok anti jamur alil amin. Yang sering kita gunakan itu adalah terbinafil. Terbinafin ini berfungsi fungisidal. Fungisidal artinya dia akan menyebabkan kematian pada jamur. Dia bagus untuk dermatofit, tapi dia tidak bagus terhadap mold, dimorphic fungi, dan yeast. Nih, bagaimana kerjanya? Dia menghambat kerja enzim squalen epoksidase. Enzim yang berfungsi sebagai katalis untuk mengubah squalen 23 epoksida pada membran sel jamur. Jadi dia menghambat sintesis ergosterol karena dia menghambat kerja enzim squalen epoksidase. Nih, jadi kalau tadi yang azol dia menghambat membran sel karena dia menghambat sintesis ergosterol dengan cara menghambat sitokrom P450, kalau ini kerjanya langsung menghambat enzim squalen epoksidase. Di mana enzim epoksidase ini bekerjanya katalis pada saat perubahan squalen 23 epoksida. Ya. Nah, untuk terbinafin sendiri, dia bisa digunakan sama kayak tadi ya. Bisa digunakan untuk penyakit onychomycosis, untuk penyakit kadas nih ya. Nih, dan tapi bedanya apa? Dia digunakan untuk dermatitis seboroik di sini. Ya.
Untuk dewasa dan anak sama dosisnya, eh, kalau pada anak tergantung dari bobot badan anak itu sendiri ya. Tapi kalau umumnya untuk dewasa digunakannya 1 kali sehari ya. Tergantung dari penyakitnya bisa ada yang sampai 12 minggu ya. Ada 1 sampai 12 minggu. Efek sampingnya, dia adalah gangguan gastrointestinal, diare, dispepsia, dan nyeri abdomen. Untuk terbinafin sendiri, dia tidak direkomendasikan untuk pasien yang punya penyakit hepar kronik atau aktif. Ya, jadi yang namanya terbinafin harus dicek dulu pasiennya dia ada gangguan fungsi hati atau tidak. Ya, berikutnya anti jamur yang golongan polien. Obatnya adalah golongan amfoterisin B. Ingat tadi amfoterisin B tidak boleh dikombinasi dengan ketokonazol karena bisa menyebabkan interaksi obat ya. Kita sebutnya adalah polien. Poli itu banyak, N itu dienah nih. Jadi polien ini sangat banyak rantai enaknya ya. Nah, amfoterisin B itu adalah hasil fermentasi dari Streptomyces nodosus. Nih. Nah, amfoterisin B dia bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan sel yang sedang tumbuh atau sel yang matang. Tapi dia sifatnya dose dependent, artinya tergantung dosis. Tergantung dosis, dia bisa bersifat fungistatik atau bersifat fungisidal. Ingat, sama seperti bakteri, kalau fungistatik artinya dia menghambat pertumbuhan jamur. Kalau fungisidal berarti dia menghambat dia membunuh jamur, ya. Nah, sama seperti yang tadi, ya, dia bisa untuk jamur yang sifatnya topikal, ada yang sifatnya dermatofit atau yang sifatnya sistemik. Nah, untuk amfoterisin B sendiri, dia juga berikatan dengan ergosterol, ya, dan dia akan menyebabkan kebocoran dari membran sel dan akhirnya lisis. Nih, tapi tergantung ya, karena dia menghambat, dia berikatan dengan ergosterol tergantung dosis. Nah, farmakokinetiknya, jadi amfoterisin B ini sedikit diserap di saluran cerna, diberikannya secara intravena, ya, distribusi ke cairan pleura, peritoneal, sinovial, dan aquosa. Dia juga bisa menyebabkan di sistem saraf pusat, ya, dan di cairan amnion. Dan ini terekspresi melalui ginjal dengan sangat lambat. Ini untuk amfoterisin B. Digunakan untuk apa? Digunakan tadi, bisa digunakan untuk mikosis sistemik. Nih, sama tadi. Bisa kandidiosis, bisa aspergillosis. Nih, efek samping utamanya adalah demam dan menggigil, ada gangguan fungsi ginjal, ada hipotensi, anemia, efek neurologik, dan tromboflebitis. Kenapa tromboflebitis? Karena dia gunakan adalah secara intramuskular. Intravena tadi ya. Nih. Nah, penderita yang diobati amfoterisin B harus dirawat di rumah sakit. Karena tadi efek sampingnya ini ada gangguan fungsi ginjal, ada hipotensi, ada anemia. Jadi kalau misalnya selama penggunaan obat amfoterisin B ditemukan efek samping, jadi dia bisa langsung diberikan solusinya, ya. Jadi kalau pasien dia harus dirawat di rumah sakit, efek sampingnya dia butuh pengamatan yang ketat supaya kalau timbul efek samping itu segera bisa diobati. Nih. Ingat tadi amfoterisin B kebanyakan diberikannya secara injeksi intravena ya, dan dia efek sampingnya adalah tromboflebitis nih, dan dia untuk penggunaannya dia dilarutkan dalam aquades dan diencerkan dengan dextrosa. Supaya apa? Supaya tonisitasnya sama dengan tonisitas tubuh ya. Dosisnya tergantung dari bobot badan di sini. Nah, kemudian ada obat polien lain yang namanya nistatin. Kalau amfoterisin B tadi ya, kalau yang kedua adalah nistatin, sama-sama antibiotik polien. Sama-sama bekerja dengan menghambat berikatan dengan ergosterol, ya. Jadi nanti pada membran jamur permeabilitasnya meningkat. Kalau ini sifatnya lebih banyak adalah sebagai fungisidal, ya. Dia digunakan untuk kandidiasis kulit ya,
kandidiasis selaput lendir dan kandidiasis dan infeksi jamur di saluran cerna. Efek samping jarang ditemukan, kalau ditemukan mual muntah dan diare ringan. Nih. Berikutnya adalah anti jamur kelompok Echinocandin. Ingat tadi ya, kalau tadi mengganggu dari membran sel jamur di daerah ergosterol, yang sekarang kita bahas itu adalah yang menghambat dinding sel yang di daerah glukan, ya. Nah, obat echinocandin yang pertama, golongan echinocandin yang pertama itu kita sebutnya adalah caspofungin. Nih, caspofungin ini merupakan direvat semisintetik dari pneumocandin B0. Hasil fermentasi lipopeptida jamur Glariae lozoiensis. Nih, caspofungin ini efektif untuk jamur yang resisten terhadap fluconazole. Berarti kalau kayak gini yang pertama digunakan apa obat anti jamur? Obat yang digunakan obat anti jamur yang pertama itu adalah fluconazole. Kemudian kalau sudah resisten itu baru dipakainya adalah golongan echinocandin yang kerjanya menghambat sintesis dinding selnya tadi, ya. Nah, ini paling aman, efektivitas paling baik dan aman kalau pasiennya terinfeksi kandidiasis ya. Tadi mekanisme kerjanya caspofungin menghambat sintesis beta glukan ya. Efek sampingnya apa? Demam, adanya ruam kulit, mual dan muntah. Kelompok echinocandin yang berikutnya itu adalah mikafungin. Ada mikafungin dan ada anindulafungin. Nih, kalau untuk mikafungin, ini disetujui untuk penyakit esofagitis candida pada pasien HIV. Nah, kalau mikafungin juga bermanfaat untuk terapi aspergillosis yang sifatnya invasif. Nih, kelompok echinocandin yang terakhir itu adalah anindulafungin. Ini digunakan telah disetujui di FDA, Badan Amerika seperti BPOM-nya Amerika ya. Anindulafungin digunakan untuk kandidiasis esofagus. Bisa digunakan untuk peritonitis dan abses intraabdomen yang disebabkan oleh kandida. Jadi ini digunakan untuk kandidiasis yang sifatnya apa? Kandidiasis yang sifatnya sistemik, ya. Nih, dia akan di esofagus, di peritonitis, dan dia ada di intraabdomen menyebabkan abses. Itu pakai anindulafungin. Kalau yang pada penyakit HIV, esofagitis candida pasien HIV pakainya mikafungin. Ya. Nah, berikutnya kelompok jamur yang ketiga, target yang ketiga. Yang pertama tadi membran sel, yang kedua dinding sel, yang ketiga adalah ke jalur asam nukleat. Nih, obatnya 5-flutosin. Nih, flusitosin ini dia anti jamur spektrumnya sempit. Nah, berarti dia hanya digunakan untuk jamur yang mana? Untuk jamur yang eh, sistemik, ya. 5-flusitosin ini digunakan untuk anti jamur, sifatnya untuk yang sistemik. Nih, dia syaratnya harus masuk ke dalam sel, ya. Nanti dia akan menghambat pembentukan RNA karena menghambat pembentukan 5-fluorourasil. Nih, ya, dan dia juga bisa menghambat sintesis dari DNA, ya, nanti mempengaruhi timidilat sintase tadi, ya. 5-flusitosin ini dia bagus diserap di saluran cerna, berarti nanti digunakannya bisa secara oral, ya. Digunakan untuk penyakit chromoblastomikosis, untuk meningitis. Nah, yang dikombinasi dengan amphotericin B bukan fluconazole, tapi flusitosin. Jadi yang bisa dikombinasi dengan amphotericin B itu adalah flusitosin. Nih, gangguannya, efek sampingnya yang tidak diharapkan itu adalah toksisitas hematologik, berarti ada gangguan pada fungsi darah, gangguan hati, dan gangguan saluran cerna. Dan perhatian kalau pada pasien yang dia punya gangguan fungsi ginjal, dosisnya harus disesuaikan yang namanya flusitosin ini. Berikutnya, anti jamur yang sistemik lainnya adalah griseofulvin. Nih,
Griseofulvin itu digunakan untuk jamur yang sifatnya superficial atau disebutnya dermatofit. Nah, untuk griseofulvin ini dia syaratnya sama kayak 5-fluoxetosine, dia harus bisa masuk ke dalam sel jamur, berinteraksi dengan mikrotubulus dalam jamur dan merusak serat mitotik dan menghambat mitosis. Jadi dia bekerja pada inti sel dengan cara menghambat replikasi sel. Ya, jadi kan replikasi pertama itu kan adanya pembentukan inti yang menjadi dua. Nah, gitu ya. Nah, griseofulvin menghambat itu tadi dari jamurnya ya. Dia bisa diabsorpsi dengan baik, terutama bila digunakan bersama makanan lemak tinggi. Artinya nanti ini diminumnya bersama makanan. Ya. Dan ini dia bersifat induser, artinya hati-hati untuk pasien mengalami gangguan fungsi hati dan hati-hati untuk pasien yang mengalami fungsi ginjal. Untuk griseofulvin sendiri, efek samping yang sering terjadi ya itu adalah hepatotoksik dan teratogenik. Artinya tidak boleh digunakan untuk wanita hamil. Bentuk sediaannya tablet, ada juga suspensi, digunakannya secara oral, ya, digunakannya untuk pemberian secara sistemik. Itu tadi adalah anti jamur yang diberikan secara sistemik ya. Ada fluconazol, terus tadi fluconazolnya golongan azol, terus ada golongan polien ya. Terus ada yang menghambat sintesis dinding sel tadi ya, yang mengganggu pembentukan glukan, terus ada yang dia mengganggu pembentukan RNA dan DNA, 5-fluoxetosine, terus ada yang mengganggu inti sel, itu ada griseofulvin. Nah, berikutnya kita akan bahas anti jamur yang sifatnya topikal. Anti jamur yang sifatnya topikal biasanya digunakan untuk pengobatan infeksi lokal pada bagian tubuh yang tidak berambut atau bagian tubuh yang kita sebut glabrous skin. Tapi obat ini tidak efektif untuk infeksi pada kulit kepala dan kuku. Nih, atau infeksi pada tubuh yang kronik dan meluas, serta infeksi pada stratum korneum yang tebal, seperti telapak kaki atau tangan. Nih. Untuk anti jamur yang sifatnya topikal ini, efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang sifatnya sistemik. Jelas ya, karena dia digunakan secara topikal. Nah, dia digunakan untuk pilihan pertama, umumnya bentuk topikal digunakan untuk pilihan pertama infeksi topikal tadi, ya bentuk sediaan topikal ini, karena efek samping dan interaksi obat itu rendah, pengobatannya hanya bisa terlokalisir pada daerah yang sakit dan biayanya murah dibandingkan dengan yang sistemik tadi. Obatnya apa? Obatnya sama dengan yang oral tadi, ya. Obatnya ada golongan azol, nih, ada golongan alil amin, ada golongan poliel, ada golongan yang tadi, yang lain-lainnya tadi. Untuk yang topikal yang sering dipakai golongan azol itu ada ketoconazol, cotrimazol, miconazol, econazol, sulconazol, ya nih. Untuk yang amin, alil amin ada yang naftifin, ada terbinafin, ada butenafin. Yang polien ada nistatin, tapi amphotericin tidak. Amphotericin tadi hanya diberikan secara intravena, ya. Kemudian yang tidak termasuk golongan itu yang bisa dipakai itu ada asam undesilinat ya, ada asam keratolitik yang sifatnya keratolitik, ada asam salisilat, ada yang sifatnya antiseptik contohnya gentian violat, gentian violet, ada kalium permanganat, ada siklopirox, haloprogin serta amorulfin. Nih. Jadi sama sebenarnya obat yang topikal dengan yang oral tadi. Untuk yang miconazol dan obat topikal yang lainnya, miconazol, clotrimazol, econazol ini tidak pernah digunakan secara sistemik. Tapi tadi yang sistemik kan ketoconazol, itraconazol gitu ya. Tapi kalau miconazol, clotrimazol, econazol dia digunakannya secara topikal, jarang digunakannya secara sistemik. Kalaupun digunakan secara topikal, efek sampingnya ada iritasi dan rasa terbakar. Dan spektrumnya sama dengan ketoconazol, termasuk spektrum luas. Bentuk sediaannya adalah krim dan gel. Tadi jarang yang bentuknya adalah salep. Kenapa? Karena lebih disukai yang dia nanti ketika dipakai tidak diperlukan untuk dibasuh, dibersihkan. Ya, nih. Ini adalah materi mengenai anti jamur.
Nah, terima kasih dan selamat untuk belajar ya. Semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.